menguasai teknologi tinggi. Pemerintahan Brunei Darussalam mengutamakan pendidikan yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi sebagai upaya untuk mencapai sumber daya manusia yang berkuasa, berkualitas. Tujuan ini sejalan dengan konsep Melayu Islam berada MIB yang menjadi landasan filosofi Brunei Darussalam. Selanjutnya, landasan filosofis. Brunei Darussalam adalah konsep Melayu Islam berajak MIB yang menggabungkan nilai-nilai Melayu Islam dan menariki konsep ini menjadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan Brunei, termaksud dalam sistem pendidikan pemerintahan. Brunei Darussalam mengutamakan pendidikan yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi tinggi. Tujuan pendidikan di Brunei adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berpribadi luhur. Selanjutnya, psikologi. Psikologi Brunei Darussalam memiliki pendekatan pendidikan yang menekankan pembentukan manusia yang berakhlak dan beragama. Mendirikan agama Islam menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan di Brunei. Pemerintahan Brunei juga memberikan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan kejujuran dan teknik. Selanjutnya, konteks sosial budaya Brunei Darussalam dan Indonesia memiliki perbedaan yang mempengaruhi pendidikan di sekolah dasar. Agama Brunei Darussalam adalah negara Islam yang menganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan syariah. Dalam teknologi, agama Islam memiliki peran penting dalam masyarakat Brunei dan pendidikan agama Islam menjadi berbagai penting dalam kurikulum sekolah dasar. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Brunei Darussalam. Selanjutnya, pengembangan iptek dan kurikulum. Dalam iptek Brunei Darussalam, perbedaan dalam pendekatan dan penekanan pada iptek di sekolah dasar Brunei Darussalam memiliki fokus yang kuat pada pengembangan iptek dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi tinggi di sekolah dasar. Siswa diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar iptek. Selanjutnya, organisasi kurikulum Brunei Darussalam menekankan pada pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris dengan menekankan pada prioritas moralitas manusia untuk beragama dan menguasai teknologi. Pendidikan agama Islam merupakan bagian penting dalam kurikulum Brunei Darussalam dengan tujuan untuk manusia berakhlak dan beragama. Kurikulum yang kedua, negara Malaysia. Untuk tujuan pendidikan nasional Malaysia dapat ditemukan pada tujuannya adalah untuk membantu perkembangan peserta didik secara utuh dan optimal dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi, serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diinginkan. Selanjutnya, landasan filosofi pendidikan di Malaysia didasarkan pada falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu falsafah yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan, dan kesusilaan, serta rasa tanggung jawab. Falsafah ini menjadi landasan bagi pembangunan pendidikan di Malaysia. Lanjut, landasan psikologi pendidikan di Malaysia didasarkan pada teori-teori psikologi seperti behaviorisme, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar dalam merancang kurikulum dan strategi pembelajaran di Malaysia. Selanjutnya, konteks sosial budaya Malaysia. Pendidikan mencakup
keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang menjadi ciri khas Malaysia. Selanjutnya, pengembangan iptek dan kurikulum di Malaysia dilakukan melalui kurikulum standar sekolah rendah KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah KSSM. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta didik dalam bidang sains, teknologi, dan matematika (STM) serta memperkuat kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu, pemerintah Malaysia juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program seperti Program Transformasi Pendidikan Malaysia (PTPM) dan Program Peningkatan Pendidikan Malaysia (PPPM). Selanjutnya, organisasi kurikulum Malaysia. Berdasarkan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 tahun 4-6. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat kemampuan peserta didik dalam bidang sains, teknologi, dan matematika serta memperkuat kemampuan berbahasa Inggris. Yang ketiga yaitu negara Jepang. Tujuan pendidikan nasional negara Jepang yaitu yang pertama, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan SDM yang berkualitas baik berpikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, siswa dididik selalu menjadi keharmonisan dan menghargai lingkungan sosial. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Selanjutnya, landasan filosofis negara Jepang. Dalam pendidikan dipengaruhi oleh ajaran Konfusiisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas dan kekal serta menanamkannya secara dalam dan kokoh yang dilestarikan dalam pendidikan di Jepang. Mengafiliasikan seorang kepada orang tua, suami istri secara harmonis sebagai sahabat, sederhana dan modern, mencurahkan kasih sayang serta menuntut ilmu dan memupuk seni, daya intelektual dan kekuatan moral yang sempurna, selalu menghormati konstitusi dan menjalankan hukum dan kondisi darurat. Psikologi. Keberhasilan Jepang juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkarakter unggul. Hal tersebut dipengaruhi dari hasil pendidikan karakter di lembaga formal sekolah maupun informal keluarga. Pendidikan karakter lembaga formal sekolah yaitu berupa sistem pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru kepada siswanya, yang dimulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa yang ada di Jepang. Selanjutnya, sosial dan budaya. Salah satu negara yang sangat menjunjung nilai-nilai budaya dan maupun mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut pada era kemajuan teknologi maupun kehidupan masyarakat yang sangat kompleks adalah Jepang. Hal ini tercermin dalam pola kehidupan masyarakatnya yang menggambarkan keharmonisan perpaduan modern dan tradisional. Keharmonisan tersebut bisa dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, tanpa mengabaikan ataupun meninggalkan nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Saat ini, keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jepang
tetapi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jepang memiliki budaya konteks yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara barat. Hal ini disebabkan karena Jepang memiliki dasar nilai-nilai budaya Jepang yang dikenal dengan NIA. Kurikulum IPTEK. Kurikulum pendidikan tidak hanya menganut bidang studi tetapi juga menganut kegiatan ekstrakurikuler. Yang keduanya memiliki bobot kredensial dalam pendidikan. Dalam konteks yang dimiliki Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang kurikulumnya sangat maju. Kemajuan dimaksud ditopang oleh inisiasi guru dalam mengajar dan mencari informasi terbaru tentang berbagai perkembangan di bidang IPTEK. Kurikulum sekolah ditentukan oleh materi pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota. Pada semua tingkat pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya, organisasi kurikulum melibatkan berbagai pihak seperti Dewan Pendidikan dan komite, khususnya di bawah kontrol Kementerian Pendidikan. Kurikulum juga mengalami pembaharuan setiap 10 tahun sekali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.